kita sangat menyadari bahwa kita sebagai alat negara adalah garda terdepan dan benteng terakhir. Jadi di dalam negara berdaulat, di hadapan tugas pokok TNI yang pertama kita kan menegakkan kedaulatan. Betul. Salah satu negara yang berdaulat, yang berkedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemilu kan. Tadi udah saya singgung sedikit. Kalau pemilunya ini sebagai salah satu parameter tidak bisa kita jamin, berarti kita sudah gagal. Makanya kita sangat-sangat menaruh prioritas penting di dalam masalah netralitas ini. Karena kita sadar bahwa kita harus menjalankan tugas pokok kita yang pertama, yaitu apa? Menegakkan kedaulatan. Kalau kita sudah tidak berkedaulatan, dalam hal ini berkedaulatan rakyat, bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan negara kita. Halo sahabat Kartika, berkembali lagi dengan saya Sertu Kuat Kania di Kartika Podcast. Nah, di spesial episode hari ini kita akan membahas hal-hal menarik seputar netralitas TNI Angkatan Darat yang selalu mencuri perhatian lingkungan masyarakat. Dan tentunya saat ini saya tidak sendirian, sudah datang dan telah hadir di hadapan kita yaitu narasumber yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu Direktur Hukum Angkatan Darat, yaitu Brigjen TNI Dr. Ateng Karsoma SHMKN. Selamat datang Bapak izin di Kartika Podcast Angkatan Darat. Terima kasih Mbak Kania. Siap. Ini kalau dari namanya sih orang Sunda juga namanya Pak? Ya, orang Sunda. Saya asli orang Sumedang. Oh, Sumedang. Baik, berarti USA Pak ya kalau kata Pak Edi mah Ya, orang Sunda ya, asli. Orang Sunda asli. Siap. Nih Pak, netralitas TNI kan merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Mohon izin dari sudut pandang direktur sendiri, netralitas bagi prajurit itu seperti apa dan juga adakah pasal atau teknis yang mengatur tentang hal tersebut? Baik Mbak Kania, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun Kowat. Terima kasih Bapak. Dharma Puspa. Semoga Korps Wanita Angkatan Darat semakin jaya dan profesional. Amin. Terima kasih Bapak Ya. ucapannya. Baik, menyangkut dengan pertanyaan tadi, memang sekarang di masyarakat sangat menaruh perhatian terhadap masalah netralitas, terutama dari netralitas TNI. Kalau kita melihat dari pengertiannya, kalau netral itu kan ya kita tidak memihak ataupun kita tidak mendukung salah satu dari kontestan yang akan misalkan bertarung ataupun berlaga. Kalau netralitas TNI itu sendiri, kalau kita pahami sebagai amanat reformasi yang kita harus laksanakan dan wajib kita ikuti, artinya adalah TNI tidak boleh melibatkan diri secara politik praktis. Nah, ini yang wajib diketahui prajurit, bagaimana sikap, terutama tindakan yang menyangkut ciri-ciri kita keberpihakan, itu jangan sampai terjadi. Itu yang perlu dipahami pertama. Ya, betul. Baik Bapak. Nah, kan dalam menghadapi situasi tahun politik 2024 ini Bapak, banyak sekali polemik yang terjadi di lingkungan masyarakat, apalagi di sosial media, entah itu Instagram, TikTok juga kan. Nah, apa yang perlu diketahui oleh masyarakat luas terkait netralitas TNI Bapak? Mungkin kalau untuk menjawab ini sedikit sedikit mendasar karena saya harus melihat dari konteks ketatanegaraan agar masyarakat lebih tahu, bahkan TNI pun paham kenapa kita itu diperintahkan untuk netral. Jadi dalam konteks hukum tata negara, TNI ini diposisikan sebagai alat negara. Kita adalah pelaksana tujuan negara yang pertama, itu diatur di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah tujuan bernegara yang pertama, sehingga kalau kita membaca bukunya dari Samuel Huntington mengenai democratic control, posisi kita dalam bernegara, dalam suatu wilayah negara, pasti ada masyarakat atau rakyatnya, ada pemerintah dan ada tentara. Betul.
Demokrasi yang kita anut, sebagaimana kita pahami di dalam konstitusi kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat, ciri salah satunya adalah melakukan pemilihan umum. Nah, kalau posisi misalkan alat negara di dalam pemilihan umum ini adalah bagaimana tentara ini bisa menjamin agar pemilu ini bisa terlaksana dengan tertib, aman, dan lancar. Itu tujuan dari kita netral itu. Bagaimana bisa dibayangkan kalau TNI tidak netral akan menjamin terselenggaranya pemilu itu, pesta demokrasi itu menjadi tertib, aman, dan lancar karena alat negaranya saja sudah berpihak. Bahkan mungkin kalau kita lihat tujuan dari kita diperintahkan netral ini ke dalam diri kita sendiri, dapat dibayangkan kalau TNI terjadi paksi-paksi. Misalkan kita Kodam IM mendukung partai ini, pasangan ini, Kodam 2 mendukung pasangan ini, calonnya ini gitu kan. Bisa dibayangkan yang terjadi seperti itu. TNI-nya akan terpecah belah, bahkan kalau kita mungkin memikirkan secara hiperbola, kalau kita dibilang kita garda terdepan dan benteng terakhir, tetapi garda terdepan dan benteng terakhirnya runtuh, bisa saja negaranya juga akan hancur. Siap. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat dengan prajurit, mengapa kita harus netral. Betul Bapak. Ya. Nah, terkadang ini kita sudah netral, kita sudah memberikan sedemikian rupa, tapi tetap saja masih ada masyarakat yang terkesan ragu akan netralitas TNI Angkatan Darat ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak posisi TNI dalam hukum tata negara sebagai pengawal demokrasi. Ya. Itu memang stigma itu muncul, sebenarnya harus kita sikapi dari kita sendiri. Wujud kasih sayang dari rakyat kita sebenarnya untuk menjaga TNI ini agar tidak terpecah belah. Itulah yang harus kita pahami dulu, kita berpikir positif. Tetapi kalau meragukan, saya rasa tentara kita sudah profesional, prajurit kita juga sudah dewasa. Kalau yang saya tahu dari data dari Bawaslu tahun 2004 sampai dengan sekarang, pelanggaran pemilu yang dilakukan masalah netralitas dari prajurit itu baru hanya ada 2. Bisa dibayangkan dari 2004 sampai dengan sekarang 2 kasus masalah netralitas dihadapkan dengan sekian ratus ribu prajurit dengan rentang tahun yang sedemikian panjang. Boleh dibilang itu persentasenya 0,0000 sekian lah. Jadi masyarakat tidak perlu meragukan netralitas kita dihadapkan dengan terselenggaranya pemilu ini, karena saya yakin seluruh prajurit tahu hakikat jati dirinya sebagai pengawal penegak kedaulatan yang pertama, istilahnya yang harus hadir agar menjamin terselenggaranya pemilu ini secara tertib, aman, dan lancar. Itu yang saya harapkan dari masyarakat. Jadi hilangkan stigma-stigma itu, insya Allah saya yakin prajurit kita netral. Betul Bapak. Nah, berarti teman-teman di rumah juga nggak perlu khawatir ya sama netralitas kita ini. Nah, sekarang gini nih Pak, apabila ada masyarakat melihat ada oknum yang tidak netral, nah apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut Bapak? Mereka punya hak memang untuk misalkan menilai kita, tindak tanduk kita di dalam dihadapkan dengan terselenggaranya pemilu tersebut. Kalau misalkan ada prajurit, ada satuan bahkan yang terindikasi tidak netral, itu kita bisa langsung menyampaikan, bisa ke Bawaslu atau mungkin kalau di daerah itu ada Panwaslu, panitia pengawas pemilu, ada indikasi, ada keterangan-keterangan ataupun ada fakta-fakta terutama yang mendukung stigma tadi misalkan, itu silahkan datang ke Bawaslu, bahkan bisa datang langsung mengadukan itu ke POM yang terdekat. Mungkin di situ ada detasemen polisi militer atau mungkin ada polisi militer daerah atau Pomdam. Silakan sampaikan keluhan ataupun mungkin laporan. Nanti akhirnya ini akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu itu sendiri untuk merekomendasikan
apa tindakan yang harus diambil terhadap prajurit atau bahkan satuan yang terindikasi tidak netral di dalam pemilu. Silakan, kami terbuka, jadi masyarakat bisa mengadukan itu, bisa melaporkan kalau dari prajurit ataupun satuan yang ada di seluruh tanah air ini terindikasi tidak netral. Nah, baik Bapak. Nah, untuk konsekuensinya tersendiri itu seperti apa Pak biasanya? Konsekuensi terhadap prajurit yang tidak netral. Betul. Sebenarnya harus kita pahami juga, bagi prajurit tidak perlu takut, istilahnya tidak perlu merasa tertekan dengan wujud kasih sayang dalam tanda kutip yang diberikan oleh negara dengan masyarakat terhadap kita. Memang karena jati diri kita sejatinya memang harus seperti itu. Namun yang harus disikapi, yang harus dipahami, apabila kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang digariskan atau diperintahkan oleh pimpinan terkait dengan netralitas ini, ada konsekuensi hukum yang harus mereka tanggung. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, sebenarnya kalau untuk aturan pidana itu secara limitatif itu tidak diatur. Bahkan di dalam Undang-Undang Pemilu pun, di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tidak ada yang mengatur misalkan kalau TNI tidak netral itu dipidana. Tidak ada. Dalam satu pasal pun boleh, silakan dicari. Namun karena wujud istilahnya kasih sayang dari negara, bahkan justru dari pimpinan kita sendiri, dari presiden sudah menggariskan seperti itu, diharap netral terus. Dari Panglima TNI juga menyampaikan bahwa netralitas harga mati. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan, kalau TNI tidak netral bisa dibayangkan seperti apa, terhadap jalannya demokrasi seperti apa, terhadap diri kita juga seperti apa di harga di TNI. Sehingga apabila kita tidak netral, banyak akan dijeratnya oleh pasal disiplin yang diatur dalam Undang-Undang 25, bahkan mungkin kita akan disidik masuk kepada pengadilan karena tidak melaksanakan perintah sebagaimana diatur dalam pasal 103 KUHPM. Itu lebih mengarah ke sana. Kita memang lebih keras, lebih tegas ke dalam karena untuk melindungi diri kita sendiri. Karena kalau keluar Undang-Undang Pemilu pun sebenarnya tidak menjangkau itu. Kalau kita tidak netral, tidak terlalu menjangkau. Tidak ada pasal yang secara limitatif yang menyebutkan kalau TNI tidak netral itu dipidana. Demikian Mbak Ania. Nah, ya Bapak sebagai Direktur Hukum Angkatan Darat, aturan hukum apa yang mengatur netralitas TNI secara khusus? Kita sudah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada prajurit, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Perpang yang sudah kita buat, peraturan Panglima dari Panglima TNI juga sudah ada, tadi sudah disiapkan, mungkin itu bisa ditunjukkan. Bahkan dari Bapak Kasad sendiri itu sudah merumuskan itu melalui, nah itu untuk itu. Ini apa ya? Ya, dari Angkatan Darat sudah membuat buku netralitas atau buku saku netralitas. Melalui Direktorat Hukum Angkatan Darat kami mencoba merumuskan apa-apa yang menjadi keharusan dan larangan yang harus dijauhi oleh prajurit terkait dengan tindakan-tindakan secara praktis di lapangan. Ada guidance bagi mereka sehingga mereka tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan, dalam bersikap dan bertindak dihadapkan dengan situasi pemilu yang akan berlangsung ataupun sudah berlangsung saat ini. Jadi itu. Nah, kalau untuk pengawasannya hukum TNI AD ini seperti apa nih Pak? Pengawasan terkait dengan netralitas ini, tadi sudah saya singgung sedikit, para Dansat, para Ankum dan Papra sangat-sangat menyadari arti penting netralitas ini. Sehingga setiap dalam kegiatan apel, bahkan kami menganggarkan khusus alokasi anggaran untuk penyuluhan hukum, khusus materi dari tahun ini yang kami kedepankan adalah masalah netralitas TNI di dalam pemilu. Saya yakin Ankum dan Papra terkait masalah netralitas ini akan mengawasi secara masif apa tindakan
bahkan sikap pun kita lihat dari prajurit di lapangan. Ya, jangan sampai tindakan-tindakan mereka mencerminkan sikap yang tidak netral. Siap. Saya yakin itu. Ya. Nah, mau izin Bapak, apakah terdapat landasan konstitusional yang mengatur tentang proses pemilu? Itu sudah pasti, Mbak Kania, landasan konstitusional kita yang mengatur pemilu, karena memang tadi sudah saya sampaikan, ciri dari negara demokrasi itu salah satunya yang menganut kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan pemilu. Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar 45, di situ Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Itu landasan konstitusional kita dalam kita menyelenggarakan pemilu. Kita negara penganut kedaulatan rakyat. Salah satu parameter adalah terselenggaranya demokrasi atau pemilihan umum yang berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta jujur dan adil. Itu yang jadi landasan konstitusional kita. Nah, sekarang mohon izin nih Pak, sejauh mana peran TNI dalam pemilu ini? Saya yakin kalau peran TNI tadi sudah saya singgung juga, kita sangat menyadari bahwa kita sebagai alat negara adalah garda terdepan dan benteng terakhir. Jadi di dalam negara berdaulat, di hadapan tugas pokok TNI yang pertama, kita kan menegakkan kedaulatan. Betul. Salah satu negara yang berdaulat, yang berkedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemilu kan. Tadi udah saya singgung sedikit. Kalau pemilunya ini sebagai salah satu parameter tidak bisa kita jamin, berarti kita sudah gagal. Makanya kita sangat-sangat menaruh prioritas penting di dalam masalah netralitas ini. Karena kita sadar bahwa kita harus menjalankan tugas pokok kita yang pertama, yaitu apa? Menegakkan kedaulatan. Kalau kita sudah tidak berkedaulatan, dalam hal ini berkedaulatan rakyat, bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan negara kita, makanya. Ya. Betul. Nah, ya. Bapak, apakah terdapat peraturan yang membatasi aktivitas politik anggota TNI selama periode kampanye pemilu 2024? Itu sudah jelas dirumuskan di dalam Undang-Undang Pemilu juga di situ. Sikap kita bahkan di dalam TAP MPR, masalah reformasi internal TNI, di situ sudah jelas tentang sikap kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita melaksanakan kebijakan dan keputusan politik negara. Jadi politik kita adalah politik negara. Apa yang negara gariskan, apa yang negara inginkan, kita sebagai alat negara di bidang pertahanan, kita harus siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh negara. Saya yakin dan percaya dengan kebijakan dan keputusan politik negara yang memposisikan kita dalam struktur ketenagaraan sebagai alat negara yang belum sekarang diberikan hak pilih, itu adalah keputusan dan politik negara yang terbaik bagi negara Republik Indonesia. Baik, Bapak. Ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih konsekuensi bagi prajurit jika tidak netral. Jika tidak netral. Nah, sekarang bagaimana nih Pak hukumnya jika masyarakat bilang kalau prajurit itu tidak netral? Apakah masyarakat tersebut juga kena konsekuensi atau tidak, Pak? Kalau ada tuduhan, misalkan kalau mungkin ada laporan prajurit ini tidak netral, tentunya itu tidak semudah itu dengan tuduhan. Tetapi nanti kalau secara hukum kan harus dibuktikan dengan fakta-fakta dan saksi-saksi. Saya yakin nanti kan misalkan kalau di TPS itu ada Panwaslu, bahkan mungkin ada utusan-utusan partai yang ada di TPS tersebut, ada Satpol PP, ada Polri. Kalau ada tindakan kita yang tidak netral, akan banyak saksinya gitu kan, akan banyak saksinya. Saya yakin masyarakat juga tidak akan asal menuduh kita istilahnya tidak netral, karena tadi itu Bawaslu juga nanti Panwaslu itu akan menyelidiki awal. Mereka akan menyelidiki apakah benar terjadi ketidaknetralan dari diri kita. Nanti kalau misalkan benar dibawa oleh fakta-fakta bahwa TNI ini tidak netral,
mereka akan merekomendasikan kepada POM untuk prajurit ataupun anggota kita ini untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Jadi kita tidak perlu takut ada tuduhan, ada stigma. Mungkin ada sekarang yang berlangsung kita mencopot baliho ataupun copot alat peraga kampanye pemilu karena memang kita mendapatkan perintah ataupun kita sudah melaporkan sesuai mekanisme yang ada, namun mereka kadang-kadang pendukung partai politik ini ya dalam tanda kutip belum waktunya sudah masang itu kan alat peraga kampanye pemilu karena kita mendapatkan perintah misalkan dari bupati atau gubernur untuk menertibkan itu terkait dengan kenyamanan ataupun keindahan tata kota, mungkin itu dibersihkan ataupun dicopot. Kalau ada yang memviralkan pun kita tidak perlu takut kalau kita dilandasi dengan perintah dari pimpinan. Karena kita sadar diri itu kan tugas dan fungsi kita sebagai pembantu pemerintahan di daerah sebagai bagian dari tugas OMSP. Saya rasa itu. Siap, Pak. Nah, bagaimana cara hukum mengatasi potensi konflik nih, Pak? Jadi kalau misalnya terjadinya konflik, hukum Angkatan Darat itu mengatasinya seperti apa, Pak? Konflik dalam artian pemilu ya? Betul. Konflik di sini terkait dengan biasanya kan mereka itu sifatnya kerusuhan ataupun ya tindakan-tindakan pelanggaran yang banyak terjadi. Saya yakin pemerintah sudah mengantisipasi itu. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebenarnya sudah ada di situ ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan terselenggaranya pemilu secara tertib, aman, dan lancar. Mekanisme itu akan berjalan seperti itu. Namun kalau di dalam aturan TNI sendiri, yang kita pahami, kalau misalkan prajurit terlibat di dalam konflik, kita sudah tahu batasannya. Kita berdasarkan perintah apakah diposisikan di depan atau di belakang, itu tergantung dari permintaan ataupun perintah dari pimpinan. Itu yang harus kita pahami bersama. Demikian Mbak Kania. Nih, terakhir nih Pak, mungkin pesan apa yang disampaikan kepada seluruh prajurit TNI, khususnya TNI AD dalam menghadapi pemilu 2024? Ya, baik Mbak Kania, seluruh prajurit sekalian harus kita pahami bersama, kita harus selalu berpikir positif bahwa tujuan pimpinan kita, tujuan dari pemerintah ataupun negara terkait dengan masalah netralitas yang harus kita laksanakan, harus kita sikapi bahwa itu adalah wujud dari kasih sayang negara yang diberikan kepada kita. Itu yang harus kita sadari. Dan yang kedua, harus kita menyadari pula tentang jati diri kita sebagai alat negara. Harus berposisi netral karena ada tujuan yang ingin dicapai oleh negara, yang ingin dicapai oleh pemerintah, dengan kita berbuat netral. Makanya pahami itu, jangan merasa tertekan, jangan merasa ragu-ragu, bertindak ragu-ragu. Kita ada batasan, tetapi kita juga ada kewenangan. Mungkin ini saya singgung, misalkan kalau terjadi kerusuhan di dalam TPS, kita jangan biarkan juga gitu kan. Wah itu kan, mohon maaf Pak, kami tidak dapat perintah. Mohon maaf Pak, kalau kami dekat-dekat dengan TPS, takutnya kami nanti dipiralkan atau kami dipermasalahkan. Ingat, itu nanti akan didasarkan oleh fakta-fakta atau dengan saksi-saksi untuk membuktikan itu semua. Tidak usah takut kita istilahnya untuk diperiksa, untuk dimintai keterangan. Dalam tanda kutip sering saya sampaikan, kita menghadapi, kata saya itu, lawan ataupun musuh di daerah pertempuran aja siap gitu. Kenapa di hadapan penyidik kita tidak takut? Apa kita takut? Itu nggak usah takut. Justru harus kita kedepankan, Bapak, saya tidak mungkin membiarkan masyarakat ini rusuh karena
tujuan ataupun tugas kami yang pertama adalah menegakkan kedaulatan. Kalau terjadi ini rusuh, berarti kami sudah gagal melaksanakan tugas kami. Cukup disampaikan seperti itu, saya yakin mereka akan paham dan mengerti. Mohon izin Bapak, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama, waktu Mbak Kania. dan juga penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi terjawab segala keraguan masyarakat terhadap netralitas TNI Angkatan Darat. Karena TNI ada yang prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.